Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada, kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita tidak pakai mic ya, karena habis baterainya tadi, lupa mencasnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ranking liga di Asia Timur, Asia wilayah timur teman-teman ya. Dan sangat mengejutkan untuk poin 2025, Malaysia turun ke posisi ke-7 liga terbaik di Asia, teman-teman ya, untuk wilayah Asia Timur ya. Karena di posisi pertama itu ada Jepang, kemudian ada Korea Selatan posisi kedua, posisi ketiga masih dipegang oleh China, posisi keempat ada Thailand ya, posisi kelima ada Australia, posisi keenam ada Vietnam, dan posisi ketujuh Malaysia. Tentu ini kabar yang tidak mengenakan bagi Malaysia teman-teman ya. Karena liga mereka harus turun satu tempat di musim 2025. Ini poinnya di 2025 ya. Kalau kita lihat di tabel ranking liga itu seperti itu teman-teman. Bahwasanya Malaysia di posisi ke-7, ini poin 2025 ya. Saya katakan saya kurang paham bagaimana sebenarnya perhitungannya. Pokoknya yang saya lihat saya ceritakan. Saya informasikan begitu teman-teman ya. Dan kalau klasmen liga itu menurun, atau kita katakan sebuah liga negara itu turun, maka tentu ini akan mempengaruhi slot mereka ataupun jatah mereka di kompetisi Asia. Nah, menarik untuk kita lihat di posisi ke-7 itu, kalau kita lihat itu teman-teman ya, Malaysia tidak akan ada perwakilannya lagi untuk ACL Elite di musim 2026-2027 ya. Saya katakan lagi di 2026-2027, bukan musim depan. Musim depan kan masih 2025-2026. Nah, kalau seperti itu nanti di 2026-2027, kalau ini tidak berubah ya poin-poinnya, maka Malaysia tidak akan punya wakil lagi di ACL Elite. Tentu ini kabar yang tidak enak didengar teman-teman ya kan. Justru Vietnam lah yang akan memiliki jatah satu untuk ACL Elite, kalau Malaysia hanya 2 jatah di ACL 2. Tentu ini kabar tidak menyenangkan, sekali lagi tidak menyenangkan. Tetapi kalau saya baca di salah satu halaman olahraga dari Malaysia, dia mengatakan masih bisa berubah ini. Nah, ya kan? Tabel klasmen liga ini masih bisa berubah. Asalkan Johor Darul Takzim dan Selangor di sisa pertandingan musim 2025, 2024, 2025 baik ACL Elite dan ACL 2, Selangor dan Johor Darul Takzim menunjukkan tren positif, artinya menang dan lolos ke babak-babak berikutnya. Maka 2026-2027 itu slotnya itu akan berubah lagi katanya. Tetapi saya tidak tahu secara pasti teman-teman. Saya katakan sekali lagi saya kurang tahu pastinya. Tetapi inilah yang sangat disayangkan. Nah, saya tidak tahu faktornya. Apakah faktor poin 2025 ini ditentukan oleh kompetisi di 2024, 2025 ini, tapi sepertinya tidak. Ataukah memang perhitungan poin 2025 itu di musim yang lalu 2023 2024. Kalau di musim yang lalu 2023 2024, saya kurang tahu pasti bagaimana hasil pertandingan dari wakil-wakil Malaysia dan wakil-wakil dari Vietnam, baik di, kalau dulu kan di Liga Champion Asia maupun di AFC Cup. Saya kurang tahu. Tapi itu dia teman-teman. Kalau seandainya, ini saya katakan, kalau seandainya perhitungan poin itu tidak ada pengaruhnya dari pertandingan yang saat ini, maka sangat disayangkan sekali. Klub sebesar Johor Darul Takzim tidak akan ikut lagi di ACL Elite, khususnya di 2026-2027. Sangat disayangkan sekali. Tetapi kita harapkan berubah lah ya kan? Berubah dari hasil pertandingan 2024-2025. Tetapi kita tidak tahu apakah pertandingan 2024-2025 ini, poinnya ini nanti untuk 2026. Kalau seperti itu berarti 2027-2028 Johor Darul Takzim atau wakil Malaysia akan ada lagi di ACL Elite. Ya kan? Karena kalau secara poin di 2024-2025 ini, ya Maidin FC itu satu-satunya klub utusan
atau slot dari Liga Vietnam di ACL 2 itu memang mereka sudah 3 kali menang, 2 kali imbang ya kan. Sedangkan wakil dari Malaysia di ACL Elite itu sudah 2 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Tambah ada lagi Selangor yang 2 kali menang, 3 kali kalah. Rasanya kalau untuk hitung-hitungan poin lebih banyak Malaysia. Karena Malaysia memiliki 2 wakil ya kan. Dan makanya itu saya pertegas kembali, apakah poin yang didapat 2024-2025 ini menentukan tabel klasmen liga di musim 2026. Itu kita tidak tahu pastinya. Yang jelas itu poin 2025 katanya di situ. Makanya saya katakan apakah ini hasil pertandingan ataupun hasil kompetisi 2023-2024. Apakah seperti itu ya kan? Makanya itu yang saya kurang tahu pastinya itu. Untuk kalau saya teman-temannya, saya kurang tahu pastinya. Tapi tentu kita sangat berharap teman-teman, sangat-sangat betul berharap bahwasanya semua penyokong, pendukung, pecinta sepak bola yang ada di Malaysia, ya kita tidak usah lagi melihat klubnya apa kalau sudah berkompetisi di ACL Elite ataupun di ACL 2. Pokoknya kita katakanlah di kompetisi Asia antar klub. Kita jangan lagi melihat klubnya itu klub dari mana. Pokoknya asal dari Malaysia, dia utusan Malaysia ataupun jatah Malaysia di ACL 2 maupun di ACL Elite ya didukung ya kan. Didukung karena tanpa dukungan moral maupun tanpa kehadiran supporter-supporter dan tanpa dukungan di sosial media itu mungkin kurang ada gregetnya bagi pemain-pemain. Tetapi kalau seandainya satu Malaysia ya kan, baik penyokong Jordal Takzim, penyokong dari Kedah Darul Aman, penyokong Terengganu FC, pokoknya semua penyokong klub di Malaysia bersatu ya kan, mendukung klub yang lolos ke ACL Elite maupun ke ACL 2. Kalau saya rasa dukungan-dukungan seperti itu ada, mungkin klub-klub Malaysia pun akan lebih semangat lagi dalam bermain, baik ketika kandang maupun tandang ya kan. Ini kan kita lihat jelas, kalau pertandingan tandang, kalau kita lihat memang Johor Darul Takzim menguasai jalannya pertandingan, tetapi efektivitas mereka tidak ada. Bahkan di pertandingan sebelumnya mereka kalah 0-2 dari Shandong Taisan dan tidak mencetak 1 gol pun. Padahal teman-teman, tendangan ke arah gawang itu ada 8 itu. Penguasaan ball possession itu ada 60% lebih. Bahkan sampai 65% ya kan. Tetapi golnya tidak ada. Itu yang disayangkan. Itu yang perlu dievaluasi oleh pihak manajemen maupun kepelatihan dari Johor Darul Takzim teman-teman. Bagaimana caranya agar penguasaan jalannya pertandingan itu berbuah gol ya kan. Jadi enak didengar. Siapa yang menguasai pertandingan Johor Darul Takzim, siapa yang menang Johor Darul Takzim, seperti itu kan. Oke teman-teman, saya rasa sampai sini saja dulu ya kan. Assalamualaikum.